Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisnawati. NIM saya C0D0222007. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi saya tentang investasi jangka panjang dalam akuntansi pajak. Definisi investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang dimaksud untuk meningkatkan penghasilan dengan menanamkan modal di perusahaan lain. Penguasaan saham perusahaan lain dapat dimaksudkan pada untuk menguasai pasokan bahan baku dan distribusi. Investasi juga dapat bertujuan membuka uang dan ada yang sifat kekal atau jangka panjang. Investasi jangka panjang dalam laporan laba rugi. Laba rugi atau jangka panjang biasanya dilaporkan dalam perhitungan laba rugi penghasilan penjualan investasi. Umumnya dipisahkan dari penghasilan yang diterima dari kegiatan usaha, penerimaan dividen saham dan bunga dari perhitungan laba rugi dengan jumlah bersih dividen atau bunga di obligasi yang diperoleh atau diterima sebagai hasil investasi adalah objek yang dikenakan PPh. Dividen dan bunga obligasi yang diterima atau diperoleh dipungut PPh oleh si pemberi. Penghasilan pembayaran pajak yang dipungut itu tidak dapat dikredit pada akhir tahun pajak. Investasi jangka panjang dalam saham. Pada umumnya nilai yang dibukukan untuk investasi dalam saham adalah nilai perolehannya, namun ada kalanya nilai saham yang dimiliki akan dikurang. Apabila terjadi pengurangan nilai yang cukup material dan sifatnya permainan, maka selisihnya dapat diperhitungkan sebagai kerugian yang dibebankan laba rugi dan akun cadangan penurunan investasi. Namun ketentuan perpajakan tidak memperkenankan pengurangan nilai tersebut sebagai biaya. IAI 2007 dalam PSAK 15 mengatur perlakuan akuntansi untuk investor yang melakukan investasi dalam perusahaan asosiasi atau investor mempunyai pengaruh signifikan dalam keputusan yang menyangkut kebijakan finansial dan operasi perusahaan. Pengaruh tersebut diukur berdasarkan kepemilikan 20% atau lebih dari hak suara pada perusahaan investasi. Berdasarkan PSAK 15, investasi saham ada pada perusahaan asosiasi dapat dibukukan dengan berpedoman pada metode harga perolehan atau kas atau ekuitas atau equity bergantung dari pengaruh investor. Perbedaan dan kedua metode itu terletak pada saat pengakuan hasil investasi. Investasi jangka panjang dalam obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka panjang dengan tingkat bunga tertentu. Obligasi dapat dibeli sesuai dengan nilai nominal atau nilai obligasi sebagai investasi dicatat sesuai dengan harga perolehannya. Pembayaran untuk sehubungan dengan obligasi yang diperoleh terpisah dengan obligasi di harga yang diperoleh di antara tanggal pembayaran bunga hari dinyatakan terpisah dari harga perolehannya. Penjelasan pasal 4 ayat 1 bagian G UU PPh menganggap bagian keuntungan tersebut sebagai dividen kalau diterima atau diperoleh oleh pemegang obligasi yang terbentuk pasaran terbatas sebagai BP. Dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia. Investasi dalam surat berharga yang lain. Selain saham dan obligasi, perusahaan dapat melakukan investasi pada surat berharga yang lain, misalnya waktu komersial, promissoris. Pencatatan pada investasi dalam waktu komersial itu hampir sama dengan obligasi. Perbedaan kecil kemudian terjadi dengan adanya diskon pada jenis surat berharga tersebut. Diskon diskonto dimaksud merupakan penghasilan dari pemegang waktu komersial yang akan direalisasi pada surat pelunasan warakat tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.